Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini, karena pertolongan dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati kembali Sabat-Mu, dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi seperti ini biasanya kita banyak bereaksi kepada Tuhan, entah itu reaksi yang positif maupun reaksi yang negatif. Reaksi positif kita bisa menjadikan kondisi yang pahit, pergumulan yang berat yang sedang kita alami untuk mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita. Mungkin ada maksud Tuhan yang belum kita mengerti, yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Atau ada juga orang yang bereaksi secara negatif, yang mempertanyakan tentang eksistensi Allah di dalam kehidupannya, mempertanyakan adakah Allah, adakah Tuhan di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus Kristus, bahwa Yesus mampu hidup bagi Allah di tengah-tengah penderitaannya. Yesus tetap bisa hidup bagi Allah
meskipun dia sedang ada dalam pergumulan yang berat. Kita melihat pada ayatnya yang ke-37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan yang sedang dihadapi Yesus pada saat itu. Dia berkata bahwa dia merasa sedih dan gentar. Dia merasa seperti orang yang sudah mendekati ajal kematiannya. Ada ketakutan yang luar biasa. Tetapi di dalam segala pergumulan yang berat, Yesus bisa tetap hidup bagi Allah. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus mampu hidup bagi Allah meskipun menghadapi penderitaan. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-38 menyatakan kepada kita, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah, aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus menjadikan doa sebagai sumber kekuatannya dalam menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah, seringkali kita berpikir bahwa doa hanyalah buang-buang waktu. Doa tidaklah sesuatu yang berguna. Dengan berdoa pertolongan tidak akan datang. Seringkali kita berkata seperti itu. Seringkali orang Kristen menganggap bahwa doa adalah hal yang sia-sia. Tetapi pagi hari ini kita melihat bagaimana Yesus mampu menghadapi. Yesus tetap hidup di dalam hidup bagi Allah meskipun ada penderitaan di hadapannya. Dia berkata pada ayatnya yang ke-36, pada ayatnya yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayatnya yang ke-39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menghadapi permasalahannya. Yesus tidak menghindari masalahnya. Yesus tidak menyalahkan Allah Bapa yang telah mengutus dia di tengah-tengah dunia ini untuk menjalankan misinya, menyatakan kasih Allah kepada setiap orang-orang. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, yang Yesus lakukan adalah dia datang kepada Bapa, menyerahkan ketakutannya, menyerahkan kekhawatirannya, menyerahkan rasa sedihnya di hadapan Bapa. Dia berkata bahwa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Yesus bisa dalam masa yang sukar dan sulit, dia datang kepada Bapa. Hal ini bukan terjadi baru terjadi ketika dia dalam masa-masa yang sukar. Tetapi Yesus biasa, Yesus terbiasa, Yesus memiliki karakter bahwa sebelum dia melakukan segala sesuatunya, dia datang kepada Bapa di dalam doa. Dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35, firman Tuhan berkata bahwa pagi-pagi benar Yesus datang kepada Allah Bapa untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan,
Doa menjadi kekuatan bagi Yesus dalam menjalani misi Bapa untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus diperhadapkan dengan cawan pahit. Yesus diperhadapkan dengan murka Allah yang akan ditumpahkan kepada umat manusia. Tetapi Yesus menerimanya. Yesus sanggup menghadapinya karena Dia datang kepada Bapa melalui doanya. Dia datang kepada Bapa melalui doa. Dia memperoleh kekuatan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana Yesus mampu tetap hidup bagi Allah meskipun pergumulan yang berat ada di hadapannya. Hal yang kedua, kita belajar bahwa Yesus, dalam doa Yesus tidak memaksakan keinginannya, melainkan mengikuti kehendak Bapa. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-42. Ayat 39, dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hal yang sama terulang kembali pada ayatnya yang ke-42. Dia berkata bahwa kalau cawan ini boleh lalu daripadanya, biarlah kehendak Bapa yang jadi atasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berdoa tetapi Ia tidak memaksakan dirinya. Dalam doanya Yesus menyampaikan pergumulannya, Yesus menyampaikan permasalahannya, dan Yesus menyampaikan keinginannya sekiranya Allah berkehendak, kalau boleh cawan ini lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa, kita melihat bahwa Yesus mengutarakan segala keinginannya, Yesus mengutarakan masalahnya, tetapi Dia tetap mau mengikuti kehendak Allah. Dia tidak memaksakan kehendaknya yang jadi, tetapi Dia rindu di atas segala permintaannya, di atas segala permohonannya untuk menghadapi masalah. Kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi pergumulan dan masalah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-15 berkata, "Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Teladan Yesus, cara Yesus menghadapi masalah, cara Yesus datang kepada Allah di dalam doanya, Dia tidak menuntut keinginannya untuk dikabulkan, tetapi Dia menyerahkan kepada otoritas dan kehendak Allah yang jadi atas pergumulan dan masalahnya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B, "Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka Allah akan mengabulkannya bagi kita." Hal itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh Allah jika yang diminta adalah bukan keinginannya, bukan memaksakan kehendaknya, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kita belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Hal yang ketiga, kita melihat ayatnya yang ke-39, ayatnya yang ke-42, dan ayatnya yang ke-44. Saya membacakan bagi kita pada ayatnya yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang pertama kita melihat bagaimana Yesus dapat menghadapi masa-masa yang berat dalam kehidupannya, masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Hal yang pertama, dia menjadikan doa sebagai sumber kekuatan untuk dia menghadapi masalah. Hal yang ketiga, dia menjadikan doa bukan untuk memaksakan Allah memenuhi keinginannya, tetapi dia memintanya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan hal yang ketiga, kita melihat bahwa meskipun dia sedang menghadapi masa yang sukar dan sulit, Yesus tetap konsisten datang kepada Allah. Yesus tetap melakukannya dengan setia untuk mengutarakan keinginannya kepada Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-44 berkata, ia dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus melakukan hal yang sama. Yesus konsisten dalam menaikkan permohonannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, seringkali kita merasa, seringkali kita lari kepada manusia, kepada teman, kepada kerabat, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan penopangan, untuk mendapatkan sandaran. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, Yesus mengajak ketiga orang muridnya untuk bersama-sama dia, untuk menopang dia, untuk memberikan penguatan kepadanya. Tetapi yang Yesus dapati, 3 kali dia berdoa, dia mendapati bahwa murid-muridnya tertidur. Murid-muridnya tidak tahan untuk berada bersama-sama dengan dia. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah engkau mampu bertahan 1 jam untuk berdoa? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa meskipun Yesus harus menghadapi pergumulannya, penderitaannya seorang diri, tidak sedikit pun Yesus undur untuk datang kepada Bapa. Tidak sedikit Yesus menjadi lemah untuk tidak menaikkan permohonannya. Dia melakukannya. Ketiga kalinya dia berdoa kepada Allah Bapa dan dia tetap menyampaikan doa yang sama. Dan pada akhirnya Yesus mengerti bahwa di dalam penderitaannya Allah bekerja untuk menyatakan kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga hendaknya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus hidup, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup bagi Allah. Kita mampu hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus jika kita melakukan sama seperti yang Yesus lakukan selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, ketika dia ada di dalam beban pergumulan yang berat, diperhadapkan dengan cawan murka Allah yang Yesus lakukan. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, jika kita ada di dalam pergumulan yang terberat sekalipun, jika orang-orang yang di sekitar kita meninggalkan kita seorang diri sekalipun, kita percaya bahwa ada Yesus yang menyertai kita.
Ikutilah apa yang Yesus kerjakan. Hal yang pertama yang Yesus lakukan sehingga dia bisa hidup bagi Allah, dia menjadikan doa sebagai sumber kekuatan. Hal yang kedua, di dalam dia menaikkan permohonan, ketika dia menyampaikan permasalahan dan keinginannya, dia tidak memaksakan Bapa mengikuti keinginannya, tetapi dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia tetap mengutamakan, dia tetap mau mendengar dan melaksanakan kehendak Bapa atas kehidupannya. Dan hal yang ketiga kita belajar, meskipun dia harus menghadapi pergumulannya sendiri, meskipun tidak ada orang-orang yang menopang, orang-orang yang ada di dekatnya memberikan support kepadanya, Yesus tetap konsisten datang kepada Allah di dalam doanya. Dia tetap menyerahkan pergumulannya dan mengikuti kehendak Allah. Sehingga akhirnya Yesus paham bahwa kehendak Allah, dia harus mati bagi setiap orang, bagi dosa-dosa umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui penderitaan Yesus di atas kayu salib, melalui penderitaan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus memperoleh jalan keselamatan. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus. Lakukanlah, kerjakanlah dalam kehidupanmu seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau memampukan setiap kami untuk tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pergumulan dan masalah, doa menjadi sumber kekuatan kami. Dan di dalam doa kami belajar juga Tuhan, bahwa kami harus mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami tetap konsisten dalam melakukan hidup kami, dalam menjalani kehidupan kami yang selaras dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu, firman telah diberitakan kepadamu. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.